Terima kasih banyak atas undangannya untuk diskusi sore ini terkait dengan agenda May Day atau aksi Hari Buruh pada tanggal 1 Mei kemarin. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan juga yang sudah hadir dari kawan-kawan KSPSI, Bung Jumhur, terus Bung Daeng dari PPMI, Bu Narti dari SBSI 92, juga Bung Herman dari KPR, juga Bung Rudi dari GSBI, juga Bu Dewi Kartika, Sekjen KPA, tapi infonya nanti akan ikut, tapi mungkin nggak bisa sampai selesai gitu sih tadi. Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan semua, terkait dengan aksi May Day 2024 yang kita selenggarakan dalam bentuk aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan di beberapa daerah, ada di Jakarta, ada di Semarang, ada di Surabaya, ada di Indramayu, ada di Garut, ada di Tasikmalaya, ada di Palembang, ada di Kalimantan Timur, ada di Sulawesi, ada di beberapa daerah-daerah juga yang mungkin nanti kawan-kawan juga akan mungkin menyampaikan. Pada dasarnya, aksi May Day di Indonesia, khususnya pasca reformasi 98 lah katakanlah. Meskipun mungkin ada kawan-kawan sebagian memang waktu itu sudah melakukan aksi itu kurang lebih tahun 99 gitu. Tapi waktu itu kalau saya dan kawan-kawan kan baru ikut-ikutan. Baru di kemudian hari di tahun 2000 itu sebagai aksi pertama kami sebagai serikat buruh. 2021, 2001, 2002, 2003 dan seterusnya. Aksi yang kami peringati ini, aksi buruh yang kami peringati ini identik dengan aksi turun ke jalan, aksi demonstrasi gitu ya. Kenapa itu dilakukan? Karena kami melihat banyak kebijakan-kebijakan dari negara, dari pemerintah yang memang masih merugikan atau mengabaikan hak-hak dari kaum buruh. Ya. Dari tahun ke tahun itu terus dilakukan dengan cara aksi turun ke jalan. Bahkan kemarin hingga tahun 2024 kami masih menginisiasi untuk aksi turun ke jalan, aksi demonstrasi, aksi unjuk rasa. Jadi bukan hanya sekedar peringatan. Nah, ini juga untuk menunjukkan kepada pemerintah, kepada rejim oligarki Jokowi, ya, bahwa ada kebijakan-kebijakan yang dibuat selama 2 periode ini banyak yang merugikan kaum buruh. Oleh karena itu, kami menyatakan sikap bahwa May Day 2024 sebagai May Day untuk perlawanan. Ada beberapa isu yang memang menjadi konsentrasi atau fokus perjuangan kawan-kawan buruh. Kebetulan kami dari Konfederasi KASBI itu tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat yang di dalamnya ada beberapa serikat-serikat buruh ya, dan organisasi masyarakat yang lain, ada petani, ada mahasiswa, ada pemuda, ada pelajar, ada lembaga-lembaga masyarakat, ada aktivis hak asasi manusia atau pembela HAM, aktivis lingkungan hidup, ada kaum perempuan, ada nelayan, dan lain sebagainya. Karena memang kami Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak ini terdiri dari berbagai macam
organisasi-organisasi rakyat, jadi multisektor kira-kira begitu. Nah, ada situasi yang kemarin itu berkembang, ya, di tengah aksi-aksi perlawanan kawan-kawan buruh, ternyata juga ada aksi May Day Fiesta, ya, sekalipun mungkin ada tujuan katakanlah untuk memperjuangkan dari hak-hak buruh, tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok dari apa yang terjadi kemarin. Jadi ada agenda May Day yang memang mengundang atau dihadiri oleh pejabat dari pemerintahan, entah baik itu dari Kementerian Ketenagakerjaan atau perwakilan pemerintah, ada juga dari aparat kepolisian atau bahkan mungkin juga aparat TNI dan lain sebagainya. Tentunya ini berbeda dengan aksi demonstrasi yang kita lakukan dengan turun ke jalan. Kebetulan kemarin kami mencoba untuk berkonsolidasi dengan kawan-kawan kelompok gerakan rakyat yang lain, termasuk juga dengan kawan-kawan aliansi aksi juta buruh yang dipimpin oleh Bung Jumhur, Bung Daeng, Bung Rudi, Bu Narti, dan juga Pak Arief, ya, dan juga kawan-kawan yang lain. Dan kita bersepakat untuk melakukan aksi bersama untuk memperingati Hari Buruh Sedunia. Tentunya dengan aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Meskipun kemarin juga sempat ada himbauan atau bahkan juga blokade gitu ya, atau larangan dari pihak aparat kepolisian yang tidak memperbolehkan kita berorasi atau berunjuk rasa di Bundaran HI gitu. Tapi sesungguhnya aksi-aksi perlawanan kaum buruh ini kalau dilihat dari tahun ke tahun sebenarnya juga kita konsisten untuk melakukan aksi turun ke jalan gitu. Jadi tidak dalam posisi bermain di dua kaki. Jadi kalau kita putuskan untuk aksi turun ke jalan, ya otomatis segala tindakan kita juga akan kita sampaikan dengan cara-cara berunjuk rasa atau demonstrasi gitu. Adapun hal-hal yang lain yang berkaitan, misalnya ada usulan dari pihak pemerintah, dari aparat, ya, terkait dengan ketenagakerjaan atau katakanlah terkait dengan merespon tuntutan dari kaum buruh, tentunya ini juga harus disampaikan dalam ruang yang berbeda. Bisa di Kementerian Ketenagakerjaan, bisa di DPR RI, atau di lembaga katakanlah mungkin di ILO gitu ya. Tapi yang pada posisi ini tentunya harus ada respon, ya, respon yang baik yang ditujukan untuk respon terkait dengan tuntutan, ya, tuntutan yang disampaikan oleh kaum buruh. Misalnya dalam tuntutan kemarin kita juga menyoroti soal krisis demokrasi yang kita anggap ini ada kaitannya dengan proses pemilu 2024, karena kami juga menganggap bahwa pemilu 2024 ini sebagai pemilu terburuk pasca reformasi 98. Ya, untuk detailnya saya pikir kawan-kawan juga sudah tahu ya bagaimana proses pencalonan dari calon presiden Prabowo, wakil presiden Gibran, terus juga proses pemilu yang juga dari kawan-kawan menyampaikan banyak intervensi-intervensi dari mulai aparat, dari pemerintah daerah atau pemerintah desa dan lain sebagainya. Dan itu terjadi. Nah, selain situasi tadi terkait dengan krisis demokrasi, artinya kami ingin menuntut kepada negara agar sistem demokrasi ini dikembalikan lagi sebagai demokrasi rakyat, ya. Sehingga demokrasi itu jangan dimobilisasi dengan
transaksi amplop dan lain sebagainya, karena itu merusak, ya. Karena itu merusak sistem demokrasi yang ada. Artinya kualitas dalam proses pemilihan pemimpin negara ini sudah cacat sejak lahir, kira-kira begitu. Ini harus menjadi perhatian. Nah, selain itu dalam May Day kemarin kita juga mengusung tuntutan yang tidak kalah penting, yaitu tentang pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja dan juga PP turunannya. Nah, ini ada kaitannya dengan bagaimana situasi yang berkembang di perburuhan, ya, di ketenagakerjaan. Pasca pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja, jadi bukan lapangan kerja yang semakin banyak gitu ya, tetapi justru kasus-kasus PHK ini semakin masif, gitu, semakin tren di perusahaan-perusahaan. Dan buruh-buruh yang di PHK tadi ini sudah dikurangi hak-hak pesangonnya, ya, bahkan mungkin di beberapa daerah kawan-kawan pesangonnya juga malah nggak diberikan, artinya 0 pesangon. Jadi itu dilegitimasi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, terutama adalah di PP 35, ya, yang mengatur soal hak-hak pesangon atau PHK dan lain sebagainya. Dan pengurangan hak pesangon ini ya masif ya dilakukan, karena banyak perusahaan itu yang menyampaikan efisiensi karena ada kerugian dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di aturan undang-undang yang lama, di Undang-Undang 13/2003, efisiensi itu kan buruh harus diberikan hak pesangonnya 2 PMTK. Tapi di beberapa contoh terakhir ini, mungkin dalam waktu 2 atau 3 tahun ini, efisiensi itu buruh hanya mendapatkan 1 PMTK. Bahkan kita pernah sampai gugat di Pengadilan Hubungan Industrial, ya, yang kemudian putusannya itu 1 PMTK. Bahkan kita gugat ke MA atau Mahkamah Agung juga tetap tidak bisa. Itu PHK dan pesangon. Selanjutnya dampak yang lain tentu terkait dengan pengupahan. Karena pasca pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja dari 2021, 2022, 2023, dan 2024 ini, pemerintah sudah menghapuskan kenaikan upah sektoral. Nah, sampai sekarang. Jadi kenaikan upah sektoral itu tidak terjadi. Adapun kenaikan yang terjadi itu hanya di UMK, upah minimum kota, kabupaten, atau upah minimum provinsi. Dan itu pun mungkin di beberapa tahun kenaikannya sangat kecil ya, karena 0, atau 1, gitu. Jadi kenaikannya sangat kecil. Dan ini kan tentu kontradiksi dengan sebenarnya apa yang sedang kita perjuangkan terkait dengan upah layak, ya, upah layak nasional yang adil dan bermartabat. Karena memang faktanya besaran upah buruh di berbagai daerah ini juga berbeda-beda. Jadi terutama misalnya kalau di Jawa Barat pinggiran, dari mulai Indramayu, Majalengka, Cirebon, Garut, Tasik, Pangandaran, ya, kan upahnya itu sangat rendah. Kira-kira hampir sama dengan yang di Jawa Tengah. Dan untuk Jawa Tengah sendiri, menjadi mayoritas upahnya itu juga setengahnya dari teman-teman yang ada di Jakarta, di Tangerang, atau di Karawang, atau di Bogor. Nah, tentu ini tidak bisa kita hanya berdiam. Kita tetap harus memperjuangkan konsep upah dari kawan-kawan, supaya tidak ada kesenjangan. Jadi buruh yang bekerja di daerah
yang satu dengan buruh yang bekerja di daerah yang lain tuh selisihnya bisa setengah lebih, atau 100% lebih, ya kan? Nah ini kan keprihatinan kita. Makanya di Mei kemarin itu juga kita usung. Selain itu tentu juga terkait dengan semakin tren atau masifnya sistem kerja yang kita anggap sebagai bentuk perbudakan modern, yaitu sistem kerja kontrak, outsourcing, harian lepas, atau sistem magang. Karena itu juga sudah menjadi tren di perusahaan-perusahaan swasta maupun di perusahaan-perusahaan negara, BUMN atau BUMD. Jadi banyak yang sudah menerapkan atau memberlakukan sistem kontrak maupun outsourcing. Dan bahkan kalau dari catatan dari kawan-kawan itu, untuk saat ini jumlah pekerja tetap dengan pekerja kontrak, outsourcing, dan harian lepas ini jumlahnya justru lebih besar gitu ya. Nah ini kan ke depan ini kan kalau bagi kami ini merugikan kawan-kawan buruh dan juga membahayakan bagi generasi selanjutnya. Artinya pekerja-pekerja muda yang sekarang ini bekerja ini kan sudah diberlakukan sistem yang fleksibel tadi. Nah ini penting untuk terus kita suarakan di dalam aksi May Day. Nah selain itu banyak juga kemarin yang disampaikan oleh kawan-kawan ya terkait dengan jaminan kepastian kerja dan status hubungan kerja, khususnya adalah buruh yang bekerja di transportasi ya, ojol atau driver online, baik mobil maupun sepeda motor. Untuk saat ini pemerintah atau dari pihak aplikator menganggap sebagai mitra kerja gitu ya. Tapi bagi kami itu mitra kerja yang palsu sebenarnya. Karena kawan-kawan itu sebenarnya juga tidak dilibatkan dalam membuat aturan atau kesepakatan-kesepakatan. Jadi mulai dari penghasilannya atau hak-haknya itu sangat minim. Nah itu yang isu-isu penting ya, selain dari apa yang tadi saya sampaikan, ini sebenarnya ada kurang lebih ada 22-an, kalau di Gebrak itu ada kurang lebih 22 tuntutan yang diusung dalam May Day 2024 yang itu disuarakan dari berbagai macam sektor. Jadi buruh, tani, mahasiswa, atau pelajar, nelayan, dan lain sebagainya. Aksi demonstrasi ini atau unjuk rasa ini masih kita lakukan ya karena kita menganggap pemerintah kita ini memang tidak ada niatan untuk merespon dengan baik apa yang menjadi tuntutan di aksi-aksi sebelumnya. Tapi mungkin yang dilakukan biasanya itu dengan cara melibatkan beberapa serikat-serikat buruh gitu ya untuk diajak dalam agenda May Day Festa gitu ya, dengan janji-janji, dengan iming-iming dan lain sebagainya. Nah menurut kami itu kontradiksi dengan situasi yang ada, karena May Day ini kan dari sejarahnya ini kan hari perlawanan ya, yang kemudian menghasilkan kemenangan terkait dengan jam kerja, yaitu 8 jam per hari untuk dalam bekerja. Dan saya pikir kita harus menghormati atau meneladani dari para buruh terdahulu yang telah berhasil memperjuangkan hak-hak kaum buruh. Meskipun mereka harus banyak berkorban, karena banyak yang meninggal, banyak yang ditangkap, banyak yang mendapatkan tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Kira-kira begitu Bung Ardi, moderator. Baik, Bung penyampaian Sunarto, dari saya. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bung Sunarto, sebelum beranjak pergi nih ya, saya ada beberapa pertanyaan juga. Nah, kemarin kan kita lihat nih ada pembakaran spanduk Jokowi ya. Penjahat demokrasi. Ini ada beritanya di
di Tempo ya. Nah, masa aksi May Day bakar baliho Jokowi dan Hakim MK sebagai bentuk kekecewaan ya. Nah, ini sebagai bentuk kekecewaan ini kalau nggak salah pernah saya lihat juga di tanggal 2 Oktober kalau nggak salah putusan MK Omnibus Law ini juga pembakaran juga ada. Tapi waktu itu kalau nggak salah juga ada dua kubu. Nah, sebenarnya yang ingin saya tegaskan di sini dua kubu ini sebenarnya Anda ada di kubu mana nih? Apakah kubu yang memperjuangkan benar-benar memperjuangkan buruh atau ada satu lagi kubu yang kemarin statementnya ada nih buruh 1 Mei. Nah, pernyataan Partai Buruh siap dukung program Prabowo Gibran. Nah, ini juga ada kubu yang ini juga kemarin sudah siap juga di Istana Negara. Nah, Bung Sunarno, sebenarnya buruh ini kan memang ya sudah capek lah, sudah tercekik, tapi mau nggak mau ya dari rezim yang katanya punya ijazah tapi nggak tampil-tampil ini ya memang agak sulit, Bung. Ya kan kita menjelaskan seperti ini. Bagi buruh juga ya muter-muter tentang upah segala macam, tapi tetap aja mereka tidak sejahtera. Nah, apa langkah ke depannya bagi Bung Sunarno ini dan juga menyikapi kemarin aksi pembakaran itu, Bung? Dinyalain mic. Ya, ya. Jadi dalam aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu kan ya biasanya teman-teman buruh itu kan membuat poster-poster atau spanduk-spanduk gitu ya. Yang isinya juga berkaitan dengan mungkin apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ada keresahan, ada kegelisahan. Yang pertama itu terkait dengan tuntutan-tuntutan dan juga adalah terkait dengan situasi yang terjadi gitu. Jadi terkait dengan misalnya situasi demokrasi, juga terkait dengan pemerintahannya, ya, pemerintahan yang kita anggap sebagai apa ya, pemerintah oligarki, pemerintah yang bebal gitu. Itu kan bentuk kemarahan dari peserta aksi ya, yang melakukan demonstrasi itu. Jadi mereka menyampaikan suaranya, ketidaksetujuannya mereka atau menyampaikan protes mereka gitu ya terhadap pemerintah dan karena telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang buruk tadi gitu. Nah, ini terjadi kalau katakanlah di kami di Kasbi kan sejak 2014 ya Jokowi ya. Karena kan habis itu kan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang buruk termasuk dari PP 78 dan pembakaran spanduk atau baliho itu ya bagi kami ya biasa ya. Enggak apa namanya maksudnya dalam aksi demonstrasi itu ya biasa karena ini bentuk protes atau kemarahan dari kami kaum buruh. Nah, di beberapa waktu ada pembakaran ya mungkin dalam konteks aksinya ini karena mungkin aksi yang dilakukan berbarengan gitu, meskipun tidak satu panggung atau satu aliansi, tapi mungkin dalam waktu yang sama gitu. Nah, tapi kita juga bisa harusnya bisa membedakan, ya, bisa membedakan. Jadi memang benar banyak kalau di Indonesia ini kan banyak serikat buruh gitu ya. Kemudian terjadi kelompok-kelompok gitu. Karena memang faktanya seperti itu. Jadi ada serikat buruh itu yang justru biasanya hanya sebagai stempelnya dari pemerintah gitu, atau menjadi juru bicaranya dari pemerintah gitu. Jadi muter-muter hanya di lingkungan itu. Gitu. Kalaupun misalnya ada kritik gitu ya, istilahnya itu hanya kemasannya aja mungkin berbeda. Lip service ya. Ya bisa lip service. Tapi sesungguhnya dia tidak melakukan perlawanan secara mendasar ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat semakin merugikan tadi. Makanya May Day ya kemarin ada pembakaran baliho atau poster atau spanduk ya yang berkaitan dengan ada gambarnya penguasa atau rejim gitu ya. Saya pikir itu biasa aja, bisa aja itu dilakukan sebagai bentuk protes atau kemarahan dari kawan-kawan buruh tadi. Dan saya ingin menjawab juga kepada kawan-kawan
bahwa Konfederasi Kasbi dari awal dibentuk sampai dengan saat ini tidak pernah terlibat dalam agenda dukung-mendukung capres-cawapres atau pemilu, ya, legislatif atau pilkada dan lain sebagainya. Ya, sejak awal dibentuk sampai dengan saat ini. Ya, jadi kita tidak pernah terlibat, belum pernah terlibat. Saya nggak tahu juga, karena mungkin kan kalau dalam kelompok-kelompok politik itu mungkin ada 01, 02, 03, 04 gitu. Padahal kita tidak berada di angka-angka itu gitu. Kita di luar itu semua. Tapi kan bisa jadi bagi masyarakat awam kita itu kan akan disamakan. Jadi misalnya kayak situasi yang berkembang saat ini. Kan ada partai buruh. Mungkin masyarakat awam itu akan melihat Kasbi atau serikat-serikat yang lain itu adalah bagian pendukung partai buruh. Betul. Nah, itu yang tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi ada perbedaan pandangan politik atau perspektif ya terkait dengan politik, ya itu sampai sekarang masih terjadi gitu. Jadi tidak benar kalau katakanlah yang kemarin kawan-kawan melakukan aksi baik aliansi Gebrak maupun aliansi Aksi Juta Buruh misalnya bagian dari partai buruh gitu ya. Yang kemudian ya mungkin ada isunya kan kita ini kan mungkin diklaim ya bagian dari partai buruh dan lain sebagainya. Saya pikir itu hal yang berbeda. Ya kita menghormati apa pilihan dari kawan-kawan partai buruh, ikut pemilu ya silahkan. Kalau kawan-kawan mau berada di posisi di dua kaki ya itu silahkan gitu. Tapi tidak perlu ngeklaim bahwa gerakan-gerakan buruh atau gerakan rakyat yang lain juga bagian pendukung partai buruh. Jadi itu hal yang berbeda. Jadi tidak boleh mengatasnamakan itu. Baik. Karena memang faktanya kita ini memang belum bisa berjuang secara bersama-sama. Dan ya itu terjadi gitu kan dari mulai konsolidasi aja kan kemarin memang nggak terjadi kan. Jadi waktu itu kita juga mengundang Bung Iqbal, Presiden Partai Buruh kan memang nggak hadir gitu ya. Jadi May Day kemarin itu ada beberapa elemen serikat buruh ya yang melakukan aksi turun ke jalan dan itu berbeda posisi tuntutan dan juga sikapnya gitu. Kalau kita jelas memang kita tidak ada mesra-mesraan atau manja-manjaan dengan pemerintah atau elit politik yang lain. Kira-kira begitu, Bung. Oke. Ya, berarti itu memastikan bahwa Gebrak